Banyak tanda tanya nih, apa benar kucing seusai divaksin akan mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas vaksin pada kucing. Vaksin dalam arti kucing yang selesai divaksin ada yang mati, habis itu ada vaksin mengakibatkan kucing mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kebetulan momennya lagi pas dan hal itu lagi kita alami. Jadi disimak videonya. Oke, sekarang kita ke ruang kucing. Kucingnya lagi pada makan. Dan ini disambut sama si kucing-kucing nih. Nah, ini si kucing. Mana kawannya satu lagi? Kawannya pada ngumpet. Ini si kucing. Mana satu lagi? Oh, ini dia nih. Ini si kucing. Nah, ini dua kucing, dua baby bengal kita, anak si Maggie. Nah, buat teman-teman yang mau lihat proses lahir mereka, teman-teman boleh klik link yang ada di bawah kolom deskripsi. Nah, pas kemarin kita vaksin 4 ekor bengal. 4 ekor bengal, lebih bagus kita masuk aja. Oh, nah, ini si pesek-peseknya udah jorok, lagi pada makan semua. Jadi di sini kita akan membahas tuntas tentang vaksin yang mengakibatkan kucing mati. Apa benar sih vaksin akan mengakibatkan kucing mati? Sepertinya tidak, dan tidak seperti teman-teman bayangkan gitu ya. Jadi kemarin kita vaksin si lari mereka. Ini dia nih, kita vaksin 4 baby bengal. 4 baby bengal di umur mau 3 bulan kemarin kita vaksin. Begitu ada obat vaksin, kita langsung vaksin. Vaksin kan lagi langka nih obatnya. Jadi kemarin seminggu belakang kita vaksin mereka bareng, 4 ekor sekaligus kita vaksin. Nah, di saat kita vaksin 3 ekor aman. 3 ekor aman, nggak ada demam. Dan yang satu lagi demam, lesu, muntah-muntah. Itu mungkin reaksi dari vaksin. Nah, memang vaksin itu sering mengakibatkan demam pada kucing. Itu hal yang sangat wajar kalau kucing demam sesudah divaksin, karena itu seperti reaksi dari obat vaksin tersebut untuk membentuk sistem kekebalan tubuh si kucingnya gitu. Jadi 4 yang kita vaksin, 3 aman, 3 nggak demam, nggak pengaruh apa-apa, seperti ya nggak ada apa-apanya gitu, masih lancar makan, loncat-loncat, nggak ada demam-demamnya. Yang satu dia demam, nggak nafsu makan, nggak mau minum, kita kasih snack nggak mau, kita kasih makanan kesukaan dia nggak mau, bahkan muntah-muntah. Dia ini efek dari vaksin. Jadi yang satu ini kalau penanganannya bagus, tepat, dia nggak akan mati, dia pasti akan tertolong gitu. Jadi nanti akan kita bahas gimana sih cara penanganannya gitu. Jadi kita nampain yang sakit, ini yang sakit ini. Ini kita akan nangin sama induknya. Ini yang sakit, sekarang berat badan dia itu udah tertinggal dengan kawan-kawannya, dan bentuk badan dia lagi agak kurusan karena baru sembuh dari sakit. Ini kawannya aman, makanya mereka kawannya nih saya lepas di luar. Nah, ini aman nih, kawan-kawannya 3 ekor aman, jadi saya lepas aja di luar. Untuk dia ini kurang sehat, makanya saya kandangin sama induknya gitu. Nah, ini dia yang demam di 4 ekor belakang. Nah, ini dia yang demam, salah satu kucing yang demam waktu kita vaksin. Kemarin kita vaksin 4 ekor, 1 ekor yang demam. Ini kita kandangin sama induknya, dan sekarang dia lagi minum air.
Jadi kucing yang udah mau minum air sendiri, udah mau makan sendiri, itu tandanya dia udah sehat, udah melewati fase dimana dia demam, dia sakit gitu. Jadi kita ambil dia, kita lihat badan dia sekarang gitu. Dan ini si yang demam, yang salah satu kucing demam sesudah divaksin itu memang sengaja saya kandangin dia sama induknya, supaya induknya bisa jilat-jilat dia, bisa kasih ASI ke dia, dan bisa kelon dia gitu, bisa hangetin dia. Jadi induknya juga berperan penting. Tapi kalau nggak ada induknya, kalau kucingnya udah nggak ada induk, atau dalam arti diadopsi di umur 3 bulan, nggak ada lagi induk, cuman dia satu ekor gitu, kalau memang demam ya udah lakukan seperti yang saya bilang tadi. Walaupun nggak ada induknya, pasti kucingnya akan tertolong juga. Jadi ini dia lagi menyusui ASI induknya. Nah, ini dia yang kemarin demam waktu kita vaksin, sehingga berat badan dia udah sangat menurun dan lebih agak kurusan sih. Nampak tulang-tulangnya, nampak masih agak layu, baru-baru mau sembuh. Kita bandingkan nanti sama saudaranya. Jadi itu hal yang sangat wajar terjadi pada kucing yang seusai divaksin, dalam arti kucingnya demam gitu. Terkadang memang dokter udah jelasin seusai divaksin biasa ada reaksi demam ke kucingnya, tapi enggak semua kucing mengalami demam. Ada kucing yang memang begitu divaksin dia langsung demam, ada kucing memang nggak ada respon apa-apa, dia nggak ada demam, nggak ada apa-apa gitu. Contoh kayak kawan dia 3 ekor nggak apa-apa, nggak lesu, nggak demam, nggak kenapa-kenapa, cuman dia aja 1 ekor yang demam. Jadi jangan panik jika memang kucing seusai divaksin demam, nggak mau makan, nggak mau minum, bahkan ada yang muntah-muntah. Jangan terlalu panik, tapi ambil tindakan yang terbaik gitu. Tindakan pertama yang bisa teman-teman lakukan, berikan dia air yang banyak, sebanyak mungkin gitu, air dispetkan. Kalau dia nggak mau minum, spetkan makanan, diberikan makanan. Kalau kucing nggak mau makan, demam nggak mau makan, jangan biarkan dia berlarut-larut di situ, harus dispetkan makanan, harus disulangkan makanan. Kemudian boleh diberikan madu boleh, madu murni tapi ya, madu murni boleh diberikan, air kelapa boleh diberikan. Dan kalau memang nggak ada perkembangan sesudah disulang air, sulang makanan, dikasih air kelapa, dikasih madu juga nggak ada perkembangan, nah teman-teman boleh langsung konsul ke dokter hewan atau dibawa kucingnya ke dokter hewan gitu. Nah, untuk makanan saya rekomendasikan makanan yang recovery. Nah, ini dia makanan yang wet food recovery. Ini dari Nature Breed, ini no pork, jadi bebas dari kandungan babi, kandungan protein babi ini bebas, nggak ada kandungan babinya gitu. Dan ada juga produk lain yang cukup recommended seperti Royal Canin Recovery gitu. Jadi makanan ini sangat bagus untuk imunitasi kucingnya, kucing-kucing yang lagi dalam keadaan kurang sehat, lagi diare, lagi demam, lagi imunnya rendah. Ini sangat bagus untuk si kucing yang kondisi seperti saya sebutkan tadi. Nah, buat teman-teman, jika udah melakukan hal yang seperti saya bilang tadi, spet air, spet makanan, boleh kasih air kelapa ataupun madu. Kalau nggak ada perkembangan juga dan dokter hewannya sangat jauh dari tempat teman-teman yang memang nggak bisa dijangkau untuk ke tempat dokter hewan, teman-teman boleh berikan imbus 1 cc. Imbus 1 cc untuk si kucingnya. Ini kalau Arjen ya. Kalau Arjen, teman-teman boleh berikan imbus untuk si kucingnya 1 cc. Atau Stimuno sirup anak 1 cc juga. Boleh berikan sehari 2 ataupun 3 kali. Tapi ini lebih ke cadangan ya. Jika memang untuk menjangkau ke tempat dokter hewan itu nggak memungkinkan karena memang tinggalnya jauh dari kota mungkin, karena kan nggak semua pecinta kucing tinggal di kota, ada yang yang agak ke pedesaan gitu yang nggak ada dokter hewan. Boleh berikan imbus atau Stimuno sirup anak 1 cc, boleh 2 kali sehari, boleh 3 kali sehari. Kalau nggak ada perkembangan boleh 3 kali sehari, kalau udah ada perkembangan turunin 2 kali sehari gitu. Nah, buat teman-teman, lakukan seperti yang udah saya sampaikan tadi. Jangan sok-sok bereksperimen memberikan obat demam manusia ke kucing,
karena itu sangat berbahaya buat kucing. Itu nggak direkomendasikan. Jangan pernah bereksperimen karena itu sangat fatal. Oke, kadang eksperimen dari teman-teman itu menyembuhkan si kucing, itu akan ada efek samping juga buat si kucing. Ini saya contohkan. Contoh ini dia demam, teman-teman kasih dia obat manusia, obat demam manusia, demamnya sembuh. Akan tetapi jika kedepannya dia demam lagi, teman-teman kasih obat manusia lagi bisa jadi nggak sembuh. Mau kasih obat hewan itu udah nggak akan sembuh lagi. Itu salah satu efek dari pemberian obat manusia. Jangan bereksperimen karena obat manusia ada yang boleh, ada yang nggak boleh untuk kucing. Yang boleh pun ada dosis tertentu. Jadi dosis tertentu yang diketahui oleh dokter hewan. Jangan bereksperimen sendiri. Hal yang paling baik teman-teman lakukan, sulam makanan di saat kucing teman-teman demam selesai vaksin. Walaupun nggak divaksin, kalau demam, kalau nggak ada nafsu makan, tetap berikan makanan dengan cara dispet. Bagus yang recovery, yang bagus untuk mensupport imun. Berikan air yang banyak, boleh berikan ion alami tambahan seperti kelapa muda, dan boleh berikan madu. Gitu. Jadi itu langkah yang sangat baik untuk teman-teman ambil. Nah, jika memang nggak ada perkembangan, teman-teman langsung bawa kucingnya ke dokter hewan ataupun ke klinik terdekat teman-teman. Gitu. Jadi, kalau dari saya, vaksin itu tidak akan mengakibatkan kucing itu mati. Yang mengakibatkan kucing itu mati seusai divaksin itu karena penanganan pasca vaksin yang tidak tepat. Buat teman-teman yang memang mau vaksin kucing, itu harus diperhatikan kucingnya seusai divaksin. Jangan udah vaksin kucing campak aja kucing kayak gitu, jangan. Karena kucing itu seusai divaksin harus diperhatikan. Diperhatikan dia tiduran aja atau enggak, dia mau makan atau enggak, dia mau minum atau enggak, dia mau berinteraksi atau enggak, dia mau loncat-loncat atau enggak gitu. Nah, boleh satu lagi nih, saya kelupaan. Teman-teman boleh gunakan vitamin untuk hilangkan demam si kucing dan meningkatkan nafsu makan si kucingnya. Boleh gunakan vitamin Nutri Plus Gel, itu cukup rekomendasi gitu. Ini dia lagi minum, ini baru-baru mau sembuh 2 hari. Kemarin dia baru mulai makan minum, 5 hari itu harus kita sulang makanan dan minumnya. Hari ke-6 dia udah mau minum sendiri dan udah mau makan sendiri. Jadi buat teman-teman jangan putus asa juga. Kadang ada kucing yang udah demam seusai divaksin, gitu disulang makanannya dimuntahin lagi, habis itu males untuk spet lagi. Jangan, di saat udah spet dia muntah, kelang berapa lama itu di spet juga lagi. Cuman nggak usah kuantiti banyak, spet aja dikit supaya dia nggak dimuntahin. Itu gunanya untuk ada sedikit protein dan nutrisi untuk dia. Kalau nggak di-sped makanan, ya dia makin ngedrop, nggak ada protein, nggak ada nutrisi, nggak ada asupan bagi dia. Ya bisa-bisa nggak tertolong. Yang disalahkan vaksinnya, padahal yang salah bukan vaksinnya. Yang salah itu penanganan pasca vaksinnya. Karena vaksin itu dokter hewan pasti ada SOP-nya, standar operasionalnya tetap ada. Dia cek kesehatan kucingnya, dia cek gimana berapa suhu tubuhnya, dicek demam atau enggak, dicek sehat atau enggak. Kalau sehat baru divaksin, dan vaksinasi pun kadang dilakukan transparan langsung di depan ownernya. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk memvaksin si kucingnya, karena vaksin itu sangat dibutuhkan oleh kucing. Vaksin itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kucing. Jangan sampai menyesal nanti kalau enggak vaksin si kucingnya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, tentunya seperti itu. Dan mereka si ese-ese ini, si pese-pese ini besok jadwal vaksin. Besok mereka jadwal vaksin, akan kita record juga keseruan vaksin si kucing-kucing ini. Dan mereka udah jorok, besok harus dimandikan dulu, siap dimandikan baru boleh divaksin. Nah, buat teman-teman, jika kucing udah divaksin itu nggak boleh dimandikan selama 1 minggu. Baik demam, baik nggak demam dianya, selesai divaksin jangan dimandikan selama 1 minggu. Oke, teman-teman udah mendapatkan jawabannya. Vaksin bisa mengakibatkan kucing mati atau enggak? Pasti teman-teman sudah mendapatkan jawabannya. Tentu tidak. Vaksin tidak akan mengakibatkan kucing mati.
yang mengakibatkan kucing mati itu penanganan pasca atau penanganan setelah vaksinasi tidak tepat. Penanganan sesudah divaksin tidak tepat dalam arti kucing yang demam, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau berinteraksi, nggak mau loncat-loncat, nggak mau main-main, dibiarkan. Ya udah, kucing dalam keadaan sakit, nggak ditolong, nggak dilakukan tindakan apa-apa, pasti kucingnya nggak tertolong. Gitu. Jadi vaksin tidak akan mengakibatkan kucingnya mati. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, di-share video ini ke teman-teman kamu, terutama untuk teman-teman kamu yang berargumen vaksin itu bisa mengakibatkan kucing mati. Oke, saya Miftah Fahrudin, izin pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.